adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera juga buat papa dan mama di rumah. Nah, adik-adik, tidak terasa sudah 1 minggu berlalu ya, dan kita bertemu kembali di pagi ini untuk beribadah bersama-sama. Kakak mau ajak adik-adik untuk memulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Engkau pelihara, Engkau jagai Tuhan selama 1 minggu yang lalu Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk memuji dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pasti kalian sudah siap untuk memuji Tuhan ya? Kita mau katakan Tuhan, Engkau begitu baik. Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Yuk, kita bangkit berdiri bersama-sama dan bertepuk tangan buat Tuhan. Na 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 na. Na
siap mendengarkan. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami supaya firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semuanya, Kak Feli bisa melihat bagaimana kalian sangat-sangat antusias memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kembali kita belajar tentang Yusuf. Masih ingat kan adik-adik di Roma 8 ayat 28a? Sangat luar biasa ya. Itulah yang dialami oleh Yusuf, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak hanya hal yang baik atau hal yang buruk, tapi dalam segala sesuatu, seperti yang Yusuf alami. Sampai akhirnya dia bertemu dengan ayahnya. Sama-sama kita buka yuk Alkitabnya di Kejadian 47. Yusuf akhirnya bertemu dengan ayahnya dengan rasa haru yang luar biasa, rasa rindu yang luar biasa. Yusuf pun membawa keluarganya untuk menghadap Firaun. Saat bertemu dengan Firaun, ada satu obrolan yang terjadi di situ ya adik-adik ya. Obrolannya gini, Firaun bertanya, waktu Yusuf memperkenalkan saudara-saudaranya, Firaun bertanya, apa pekerjaan kalian? Saudara-saudaranya pun menjawab, kami adalah penggembala ternak. Ingat ya, waktu itu mereka sebelum pindah ke tanah Mesir, dari tanah Kanaan mereka membawa ternak mereka, domba, sapi, semuanya mereka bawa adik-adik ya. Dan Yusuf berkata, aku memilih tempat di Goshen untuk saudara-saudaraku tinggal. Dan akhirnya mereka mendapat tempat di tanah Mesir bersama dengan ayahnya. Ayahnya pun menghadap Firaun. Ya adik-adik ya, ayahnya menghadap Firaun dan Yakub memberikan berkat kepada Firaun. Ketika Yusuf dan keluarganya mengalami pemulihan, hubungan pribadinya dipulihkan, hubungan antara kakak, adik, dan orang tua dipulihkan, berkat-berkat Tuhan turun atas keluarga mereka. Berkat-berkat Tuhan mengalir di tanah Mesir buat mereka adik-adik ya. Hidup rukun, tidak membenci, tidak ada iri, tidak ada dengki. Keluarga Yusuf hidup rukun adik-adik. Mereka Yusuf bisa saja dendam kepada kakak-kakaknya, tapi itu tidak Yusuf lakukan. Ya, Yusuf memilih untuk hidup rukun, bersukacita bersama-sama dengan keluarganya. Dia tidak menyimpan rasa sakit di hatinya. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya ketika bertemu. Adik-adik boleh baca Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kerukunan membawa berkat yang luar biasa. Raja Firaun memberikan Goshen sebagai lahan yang subur. Tanah Goshen ini kalau diselidiki ternyata dia dekat dengan Sungai Nil. Sangat cocok untuk peternakan adik-adik. Untuk orang yang berternak sangat cocok. Adik-adik juga boleh buka Alkitabnya di Kejadian 47 ayat 11. Kita bisa lihat sama-sama ya. Kak Feli bacakan ya. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Luar biasa. Adik-adik bisa hidup rukun dengan kakak, dengan abang, dengan adik, dengan siapapun, dengan teman kalian. Saling memaafkan satu dengan yang lain adik-adik. Ketika kerukunan ada dalam satu keluarga, berkat Tuhan mengalir dengan luar biasa. Jadi di masa-masa adik-adik masih kecil pun kalian harus sudah memiliki hati yang mau mengampuni, hati yang mau memaafkan, berdamai dengan kakak, dengan abang gitu ya. Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab atau saat teduh, semuanya ya. Jadi berkat tercurah ketika kerukunan, ketika dalam keluarga terjadi damai sejahtera dan kerukunan adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan kita kali ini yaitu di Roma 12 ayat 17.
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Satu kali lagi ya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Puji Tuhan. Semuanya bisa ya adik-adik. Kita harus menghafalnya terus di rumah. Kalau hari ini adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi, kita boleh berdoa bersama dengan Kak Feli ya. Dengan adik-adik yang lain juga boleh mendukung. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini aku Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hatiku dan bekerja atas hidupku dan berkuasa atas hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai aku menjadi alat-Mu. Meskipun aku kecil, aku dapat menjadi berkat dimanapun aku berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Pekerjaan Kak Tintin suka membuat makanan dan menjualnya. Pada suatu hari, ada yang hendak membeli makanannya. Kak Tintin senang sekali, lalu segera memasaknya. Tetapi, apa yang terjadi? Pesanannya dibatalkan. Apa? Nggak jadi, batal. Kok bisa? Ini udah disiapin loh. Oh gitu. Oke. Kasih. Terima kasih untuk orderan yang kemarin. Walaupun batal, tapi aku mengucap syukur. Aku mau belajar mengucap syukur kepadamu. Aku nggak mau membalas kejahatan dengan kejahatan Tuhan. Serahkan semuanya dalam tangan penyertaan Engkau. Aku percaya Tuhan, Engkau akan memberikan orderan yang lain yang lebih daripada kemarin Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Halo Tin, saya mau pesan nasi bakar untuk konsumsi rapat hari Minggu, tanggal Boleh. 14 November. Iya. Sekalian buat tester konsumsi Natal nanti. Oke, Kak. Iya, pesennya 12 box ya nasi bakarnya. Oke, 12 ya. Oke, makasih ya Tin. Iya, sama-sama Kak. Yes, Kak Tintin dapat orderan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, walaupun kemarin Kak Tintin sedih, sempat bersedih, tapi Kak Tintin tidak marah-marah, Kak Tintin tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Kak Tintin bawa dalam doa pada Tuhan Yesus. Sekarang Kak Tintin ada orderan lagi nih. Nah adik-adik, apakah kalian mau melihat penampilan dari teman-teman kalian? Yuk, kita lihat sama-sama ya. Saya Kenzi, mau kesaksian. Ceritanya kemarin kan sakit. Nah terus Kenzi makan berdoa supaya sembuh, tidur berdoa supaya sembuh, bangun juga berdoa supaya sembuh. Nah sekarang puji Tuhan, sekarang Kenzi sudah sembuh. Kenzi berdoa atas bulur-bulur Tuhan Yesus, Kenzi sudah sembuh. Berkat Tuhan Yesus sekarang Kenzi sembuh. Terima kasih Tuhan. Halo, nama saya Otnil. Kemarin saya terjatuh, terus saya berdoa supaya ini lukanya, supaya saya cepat sembuh. Terus setiap hari diobatin. Sekarang ini sudah agak sembuh dan makin membaik. Jadi itu aja. Kakak mau ajak adik-adik yang lain untuk mengirimkan video kalian kepada guru-guru sekolah minggu untuk ditayangkan minggu depan. Ya? Dan sekarang
ibadah kita sudah mau selesai. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau firman Tuhan itu terus bertumbuh di dalam hidup kita ya. Kita akan jumpa lagi minggu depan, tapi sebelumnya kita mau tutup ibadah ini dengan berdoa. Ayo adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami rindu Tuhan, apa yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, bertumbuh di dalam hati kami. Kami rindu Tuhan untuk melakukan firman-Mu, dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu untuk menjadi berkat di tengah keluarga kami, di tengah teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah turun pengurapan dari surga mengalir di dalam hidup kami, memberkati kami dan memberkati Papa dan Mama. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.